kajian tafsir ya, bisa diambil Al-Qurannya. Malam hari ini kita tafsir kajiannya. Buka surah An-Nisa, surah yang keempat ya, ayat yang 36. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa hadir di rumah Allah ini. Selain kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kita juga lanjutkan dengan kajian tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan dan juga menambah keimanan kita. Selain itu juga menambah ketaatan atau juga catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita terakhir, saya kalau tidak salah ingat itu tentang tafsir tematik yang berhubungan dengan alam barzakh, dan kemudian kita kaitkan dengan mengqadha sholat ya, kewajiban mengqadha sholat. Jadi waktu pertemuan terakhir itu bahwa sholat kita yang pernah ditinggal, baik itu sengaja atau juga kelupaan atau ketiduran, maka tetap wajib kita mengqadhanya atau menggantinya. Karena dinyatakan di dalam Al-Quran ketika Allah berfirman, ma salakakum fi saqar, kenapa kalian berada di neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Itu dalam surah apa? Al-Mudassir. Jadi kenapa kalian berada di neraka saqar? Kami dulu pernah meninggalkan sholat. Jadi walaupun satu kali bisa jadi termasuk calon penghuni neraka saqar. Maka ayat ini dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi dalil bahwa betapapun kita, apabila kita punya hutang dalam sholat, maka kita wajib mengqadhanya. Nah, pada malam hari ini kita ingin melanjutkan kajian tafsir Al-Quran, bahwa kehidupan kita ini bukan hanya terkait dengan ibadah mahdhah yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah mahdhah, iya, ini adalah yang utama dan paling utama. Tapi kita juga harus pahami bahwa Islam bukan hanya mengurusi ibadah mahdhah saja. Hablum minallahnya baik, tapi kalau selain hablum minallahnya tidak baik atau hablum minannasnya tidak baik, maka bisa jadi jangankan mendapatkan surga, mendapatkan nikmat barzakh pun belum tentu. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita ingin mencoba bagaimana sesungguhnya ajaran Islam yang universal ini kita pahami, bahwa perintah untuk melakukan kebaikan bukan hanya kebaikan saat hubungan kita dengan Allah, tetapi juga kebaikan yang terkait hubungan kita dengan sesama manusia. Karena di antara sebab
Dari beberapa sebab yang pernah kita sampaikan, salah satunya yang menjadi penyebab seseorang disiksa di alam barzakh adalah manakala dia menzolimi orang lain. Masih ingat Pak? Masih ingat ya? Nah, oleh karena itu malam hari ini kita ingin coba renungi surah yang keempat ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidayni ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa'budullaha, dan beribadahlah kalian semuanya hanya untuk Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekali-kali atau sedikit pun menyekutukan Allah dengan apapun. Jadi ayat ini diawali dengan perintah beribadah. Kemudian yang kedua dibarengi dengan larangan menyekutukan Allah. Kita sudah sering mendengar bahwa secara umum dari para ulama atau juga penjelasan dari para sahabat atau juga dari sumber Islam Nabi kita Muhammad SAW, bahwa ibadah itu ada dua ya. Ada yang namanya ibadah mahdhah, ada yang namanya ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa? Ibadah yang rukun dan aturan-aturannya, tata caranya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Jadi mahdhah itu adalah ibadah yang rukun dan tata caranya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji. Nah, ini ulama mengkategorikannya adalah ibadah mahdhah. Tapi ada juga ibadah yang tidak ditentukan bagaimana caranya secara detail. Namun kalau dia memenuhi unsur niatnya karena Allah dan kemudian tidak menyalahi yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka apa yang dilakukan bisa termasuk dihitung sebagai ibadah. Makan, Pak. Makan kita itu apakah harus ditentukan lauknya ini? Kan enggak. Jadi untuk memasukkan makanan atau agar kita tidak lapar kan tidak ditentukan apa namanya makanan utamanya, apa lauknya, tidak ditentukan. Silakan masing-masing. Tapi kalau makannya dengan niat karena Allah, mengikuti Rasulullah, maka makan tersebut dinilai sebagai ibadah. Sehingga dari ayat ini wa'budullah, jadi lakukan semua aktivitas menjadi ibadah karena Allah. Gitu. Jadi ayat ini lakukan semua aktivitas apapun yang kita lakukan menjadi ibadah karena Allah. Kemudian wala tusyriku bihi syai'an. Nah, sebagaimana kita pahami juga Pak, tafsirnya ayat ini, syirik itu kalau ulama bahkan membaginya sampai 6 ya. Saya tidak usah sebutkan sampai 6. Yang besaran saja. Ada 2 syirik itu. Yang pertama
Syirik akbar, syirik yang besar. Yang kedua syirik apa? Syirik asghar. Syirik asghar biasanya kaitannya dengan ahdaf, hadud, tujuan dalam melakukan ibadah. Kalau tujuan melakukan ibadah itu ada tujuan yang lainnya, maka bisa jadi itu termasuk syirik. Ibadahnya tidak akan diterima. Ibadah sholat kita, ibadah zakat kita, ibadah puasa kita, atau ibadah nikah kita, atau ibadah apapun yang kita lakukan, bekerja kita ke kantor, atau berdagang kita di pasar, atau kemudian membawa mobil dan lain sebagainya, itu sebagai ibadah. Kalau niatnya bukan karena Allah, maka ada niat yang lainnya, ada hadun, ada tujuan yang lainnya, maka bisa termasuk dalam kategori syirik. Dan kalau itu kaitannya dengan dunia, maka hanya yang didapat dunia saja. Tapi kalau seandainya niatnya karena Allah, yang didapat bukan hanya dunia, dia juga bisa mendapatkan akhirat. Tapi sebaliknya, kalau yang dilakukan adalah ibadah mahdhah, tujuannya adalah ada tujuan kepada Allah, tapi tujuan juga kepada selain Allah. Sholatkah, puasakah, atau zakatkah, atau hajikah, ada niat selain kepada Allah, maka ibadah tersebut pun tidak ada hasil apa-apa. Di dunia tidak dapat apa-apa, di akhirat pun tidak dapat apa-apa. Di ayat Al-Qur'annya jelas, ya sudah, kata Allah, minta saja kepada yang kamu sekutukan. Gitu. Kalau engkau menyekutukan aku dalam melakukan ibadah sholat, niatnya bukan karena aku, karena yang lainnya, ada atau niat karena yang lainnya, ya sudah, minta balasan kepada yang kamu sekutukan itu sendiri. Nah, ini syiriknya, syirik asghar. Syirik kecil itu ibadah kita tidak diterima oleh Allah, apalagi syirik besar. Dan syirik besar bukan hanya ibadah kita tidak diterima, akibatnya dari syirik besar adalah kita batal semua ibadah yang kita lakukan. Ya, kalau syirik kecil, ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Kalau syirik besar, menyembah atau menyandarkan sesuatu, adanya kekuatan selain kekuatan Allah, entah itu hari, entah itu kekuatan-kekuatan gaib dan lain sebagainya, maka posisi seperti itu bukan hanya ibadah kita tidak diterima, Pak, tapi semua ibadah kita habitus a'maluhum, kata Allah, habis semua pahala dan kebaikan kita. Jadi di ayat ini, jadikan semua aktivitas ibadah kita, baik ibadah mahdhah maupun juga ghairu mahdhah, hanya untuk Allah. Dan kemudian yang kedua, bersihkan, murnikan semua ibadah kita. Jangan sekecil apapun ada unsur, ada hadun, ada tujuan kepada selain Allah, apalagi sampai ada keyakinan, kekuatan atau yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, yang kedua. Dan yang ketiga, di ayat ini bahwa memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan jangan menyekutukan Allah diiringi dengan ayat perintah berbuat baik. Kepada siapa berbuat baik? Di ayat ini kewajiban berbuat baik yang pertama adalah wabil walidaini ihsan. Dari awal wabil walidaini ihsan sampai malakat aymanukum. Jadi sebenarnya kesimpulan, tapi saya simpulkan di awal. Dari awal ayat ini mempunyai titik tekan bahwa kalau seseorang beranggapan bahwa dia sudah menjadi orang yang soleh,
ibadah sholatnya dia jaga, puasa Ramadannya dia jaga, bahkan kemudian bisa dikatakan haji atau umroh setiap tahun, zakatnya pun dia jaga, tapi kemudian dia tidak berbuat baik kepada komponen-komponen di ayat ini, oknum atau orang-orang yang disebutkan di ayat ini, maka bisa jadi dia termasuk penghuni neraka. Coba kalau kita gali lah satu-satu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di ayat ini kewajiban berbakti kepada orang tua itu diikuti dengan ayat-ayat yang lainnya. Surah Al-Ahqaf misalnya, atau surah 46 ya, ayat yang berapa itu? 15. Kemudian juga surah yang lainnya. Qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Nah, jadi bagaimana caranya atau kewajiban berbuat baik atau berbakti kepada orang tua? Yang pertama, nanti kita sampaikan ini kepada anak kita, kepada cucu-cucu kita, mengamalkan ayat ini. Sesoleh apapun seseorang, kalau dia tidak taat kepada orang tuanya, maka dia tidak bisa mendapatkan ridho Allah. Jadi yang pertama, kewajiban anak kepada orang tua adalah taat kepada orang tuanya selama perintah orang tua bukan untuk maksiat. Coba. Ini kadang-kadang yang udah agak susah ya. Nah sekarang harus ditekankan. Taat sama orang tua selama perintah orang tua itu bukan perintah untuk maksiat. Itu surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15 dari ini. Yang kedua, coba, bahwa ridhonya Allah sangat terkait erat dengan ridho orang tua. Apalagi sampai dengar apa laporan di apa itu berita televisi atau media itu anak yang sampai melaporkan orang tua karena menggugat harta orang tua ya. Padahal di dalam ajaran kita hadis Rasulullah riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, kemudian juga riwayat Ibnu Hisham ya. Di situ disebutkan ridho Allah fi ridho walidai wa suhtullah fi suhtil walidai. Ridhonya Allah beriringan dengan ridhonya orang tua, dan murkanya Allah beriringan dengan murkanya orang tua. Jadi bahasa kitanya, sesoleh apapun hubungan kita dengan Allah, tapi kemudian kita tidak berbuat baik atau kemudian orang tua kita tidak ridho, maka sulit untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat ini kita tekankan, kenapa Allah memerintahkan beribadah kepada Allah, tapi kemudian dihubungkan dengan wabil walidayni ihsana dan seterusnya nanti kita gali satu-satu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kewajiban anak berbuat baik kepada orang tua? Wabil walidayni ihsana, ini tafsirnya bagaimana? Kewajiban anak berbuat baik kepada orang tua yang ketiga adalah mendoakan orang tuanya. Tadi yang pertama apa? Yang pertama apa? Taat. Kemudian yang kedua apa? Menghindari dari kata-kata kasar atau yang menyakiti sehingga orang tua tidak ridho. Ini saya jadi lupa menjelaskannya. Jadi mengharapkan ridho itu dengan apa? Jadi kalau yang pertama adalah taat kepada orang tua, yang kedua adalah menghindari dari berkata-kata kasar atau kata-kata menyakiti. Wala taqul lahuma uffin. Dek atau kak, beliin atau apa, ambilin ini.
Bapak kita lihat sendiri, anak-anak kita sekarang. Kalau sampai ada orang tua yang kemudian melulus dada, yang salah anaknya atau orang tua siapa? Kita muhasabah masing-masing lain. Bukan saya berarti menyatakan muhasabah dari awal tahun, nggak ada hubungannya. Coba kita masalah. Termasuk kita juga orang tua kita. Jadi kewajiban anak kepada orang tua ini kita sampaikan kepada anak cucu-cucu kita juga, yaitu jangan sampai keluar kata-kata yang menyakiti hati orang tua atau juga kata-kata yang menyinggung perasaan orang tua. Tadi hadisnya, ridho walidain. Sampai orang tua juga ridho, itu cerita siapa Pak? Ada kan sahabat yang sampai orang tuanya nggak ridho, sampai kemudian Rasulullah ya udah kalau gitu dibakar saja ya kan. Jadi luar biasa ridhonya. Apa namanya? Peran ridho orang tua. Akomah. Nah yang ketiga, tadi taat. Yang kedua adalah jangan menyakiti perasaan dan juga hatinya. Dan yang ketiga apa? Mendoakan orang tua. Kewajiban anak itu minimal 3. Yang ini minimal 3 yang kita tanamkan. Nah, nanti kalau ayah sudah meninggal atau sekarang ayah pun masih hidup, jangan lupa doa. Nggak tahu itu di tradisi Betawi atau apa ya Pak. Semalam juga saya ada acara itu kumpul-kumpul aja sih, kumpul-kumpul. Saya bilang ini adik kita 1 Januari 2020 yang lalu meninggal, dan terus ada anaknya. Saya bilang salah satu yang menjadi harapan orang yang sudah meninggal dunia itu apa Pak? Doa dari anak-anaknya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW secara tegas menyebutkan kalau manusia meninggal terputus. Ada yang tidak terputus aliran pahala, salah satunya adalah doa dari anak yang soleh. Nah, jadi yang ketiga, kewajiban anak kepada orang tua adalah mendoakan orang tuanya. Kita ajarin Pak, Wabbikirli waliwadayya. Kan ada hadisnya, Inna rajula la yarfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seseorang yang derajatnya diangkat di surga. Kemudian si hamba itu mengatakan, mali nada, ya Allah ada apa ini? Kemudian istighfari waladika laka. Ini disebabkan mohon ampunan anakmu untukmu. Mohon ampun anak kita itu bisa membersihkan dosa kita. Mohon ampun anak kita itu kalau derajat surganya yang lebih rendah akan dinaikkan, terus dinaikkan terus. Kita sudah pernah belajar kan Pak, bagaimana nikmatnya alam barzah. Pernah belajar juga bagaimana sempitnya alam kubur. Pernah di sini? Alam barzah pernah ya, bahas ya. Ya kan, alam barzah itu kan pernah kita sampaikan bahwa hotel yang paling mahal di dunia apa coba kita sebutkan? Kalau di orang beriman itu didatangkan kasur dari surga, didatangkan libas pakaian dari surga, kemudian dibukakan pintu surga, wangi surganya masuk, kemudian dikasih pandangan sejauh mata memandang. Kalau kita sebulan sekali mungkin atau beberapa bulan sekali datang ke puncak ingin pandangan hijau, di surga itu setiap di alam barzah itu setiap pagi setiap sore Allah kasih lihat ini surga, nanti tempat kamu akan tempat di sana nanti. Kemudian datang seorang wanita atau seorang laki-laki yang tampan atau wanita yang cantik, ditanyakan siapa ente, siapa kamu itu kan? Anak amal soleh, saya amal soleh. Dia amal puasa, amal sedekah menemani di alam barzah. Tapi bisa jadi ada orang yang di alam barzah itu sedang disiksa. Di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik kalau bibir atau min hadis, ada orang yang ketika ditanya tidak mampu kemudian dipukul sama malaikat dari besi, baina ujunai di antara dua telinganya, bayasihu teriak dengan teriakan yang kencang. Tapi pukulan itu bisa berhenti oleh malaikat, diberhentikan. Kenapa berhenti pukulannya? Anakmu di dunia minta ampun untukmu.
Nah jadi kita sampaikan Pak, taat kepada orang tua, jangan menyakiti orang tua, doakan orang tua. Wabil walidaini ihsan. Wabil qurba, kerabat dekat. Sama Pak, kerabat dekat juga. Bisa kakek, bisa paman. Hukumnya sama dengan tadi. Jangan menyakiti. Orang tua atau kakek, nenek, kerabat dekat itu juga jatuhnya, hukumnya orang-orang yang misalnya dia mendapatkan warisan atau punya hak kewalian, jadi wali maksud saya, maka sama hukumnya. Ditaati perintahnya selama kebaikan, jangan menyakiti hatinya termasuk kerabat dekat itu, kemudian juga didoakan. Di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Kalau kita bahas itu banyak sekali keutamaan yang Allah dan Rasulullah sebutkan bagi orang yang taat dan berbakti kepada orang tuanya. Dimudahkan rezekinya, dikasih umur yang panjang oleh Allah dalam bentuk ketaatan. Maksudnya umurnya itu umur berkah. Dimudahkan segala urusannya. Tapi saya khawatir tidak cukup, saya ingin sampai selesai. Kemudian yang selanjutnya adalah wal yatama. Jadi walidil qurba tafsirnya sama ya Pak dengan sebelumnya. Maksudnya karena ini masih kerabat. Jadi kerabat itu, jadi kerabat dekat, posisinya sama dengan orang tua. Kakek sama dengan ayah, ibu, nenek sama dengan ibu. Begitu juga paman atau bibi, posisinya bisa jadi sama. Rasulullah SAW ketika ayahnya meninggal, ibunya meninggal diasuh oleh kakeknya dan kemudian juga diasuh oleh pamannya. Nah kemudian waliyatama, bagaimana adab akhlak Islam gitu kepada yatim, Pak? Ya, nanti kita Muhammad SAW mengutamakan orang yang peduli kepada yatim, Pak. Sampai Rasulullah mengatakan dengan ibarat begitu dekatnya posisi orang yang dia peduli pada yatim. Ana wa hatimul yatim, Rasulullah. Ana wa kafirul yatim, saya dan orang kafir, orang yang mengurus. Makanya dari situ ulama kemudian memberikan penjelasan bagaimana akhlak etika kita kepada yatim. Yang pertama, akhlaknya adalah jangan menyakiti yatim. Nyakiti apa ya? Bisa nyakiti dalam bentuk fisik, bisa nyakiti dalam bentuk apa Pak? Perasaan psikis. Fisik itu bisa dalam bentuk fisik ya Pak, atau bisa juga dalam bentuk perasaan. Misalnya dengan ungkapan kata-kata apa ya, saya tidak bisa mencontohkan juga ya. Udah sana dasar apalah gitu, kata-kata yang kemudian menyinggung perasaan hatinya. Dan dalam sebuah hadis pun kita menemukan bagaimana Rasulullah pembelaannya kepada anak yatim. Nah kemudian yang kedua, termasuk akhlak kepada yatim adalah tidak memakan harta anak yatim. Jadi kalau pertama adalah yaitu terkait dengan tidak menyakiti fisiknya dan menyakiti hatinya. Yang kedua adalah tidak mengambil atau menzolimi harta anak. Tapi sebaliknya, orang yang membahagiakan anak yatim, orang yang mengurus anak yatim, orang yang menjadikan yatim itu menjadi orang yang berguna dan bermanfaat, apa kata Rasulullah? Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Orang yang mengurus anak yatim itu posisinya nanti di surga itu berdekatan denganku. Ya, kenapa yatim itu disebut di ayat ini? Karena Islam sangat perhatian kepada orang yang mengurus anak yatim.
Kemudian yang kedua, wal jari wal masakin, wabil walidain ihsana, wabil qurba, kerabat dekat. Yang kedua, yang ketiga wal yatama, anak yatim. Yang keempat, orang miskin. Wal masakin wa hum al muhawid atau al muhawid min dawil hajat. Yang dimaksud orang miskin, Ibnu Katsir menafsirkan wahum, mereka ini adalah orang-orang yang membutuhkan tetapi tidak mampu atau tidak mendapati apa yang mereka butuhkan. Sudah berusaha tapi tidak dapat. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menolong mereka. Nah, jadi di ayat ini termasuk berbuat baik yang Allah perintahkan adalah juga kepada orang miskin. Kita lanjutin aja Pak, nanti saya gabungkan dengan ayat selanjutnya Pak. Wal jari bil qurba wal jaril junub. Apa itu Pak? Di situ apa tafsirnya, terjemahannya? Alladzi baituka bainaka wa bainahu quraba. Bawa kacamata ya, jadi mudah lagi begini. Jadi, nah ini Pak, mungkin saya agak makna waktu lamanya jadi. Allah juga memerintahkan kita untuk berbuat baik selain kepada orang tua, kepada kerabat dekat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, berbuat baik juga kepada tetangga. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, misalnya kita Bukhari Pak, menyebutkan tetangga itu Pak ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, dia muslim. Yang kedua, bisa jadi dia bukan muslim. Muslim atau bukan muslim. Dia soleh atau belum soleh. Yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi dia kerabat atau bukan kerabat. Yang keempat, tetangga itu rumahnya dekat atau rumahnya jauh. Nah, jadi kalau kita lihat definisi tetangga adalah orang yang rumahnya dekat atau juga rumahnya jauh. Apakah dia muslim atau non-muslim? Apakah dia sudah soleh atau belum soleh? Apakah dia kerabat dekat kita, keluarga atau bukan keluarga kita? Kalau rumahnya dekat atau rumahnya jauh dalam artian misalnya masih dalam satu komplek ini, maka bisa jadi dia termasuk wal jaril qurba wal jaril junub. Nah, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, ini Ibnu Katsir membahas tentang tetangga, hadisnya sampai Al-Hadi Asyar, sampai 11 hadis. Dari 11 hadis saya ingin simpulkan. Yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jar. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia apa Pak? Berbuat baik atau memuliakan tetangganya. Ini hadis riwayat Bukhari.
Nah, maka dari hadis ini ulama mengatakan standar keimanan seseorang itu bisa dilihat dari akhlaknya kepada tetangga. Kepada yang lain juga Pak sama. Orang tua, yatim, miskin. Kenapa? Ini kan urutannya terusnya. Semakin baik iman seseorang, maka akhlaknya akan semakin baik. Baik kepada orang tua, anak yatim, kerabat dekatnya, paman, bibinya, orang tuanya, kakek, neneknya, termasuk kepada miskin, kepada orang miskin, kepada tetangga juga. Tapi sebaliknya, kalau imannya semakin rendah, akhlaknya pun pasti dia semakin tidak baik kepada tetangga dan juga kepada yang tadi disebutkan. Sampai Rasulullah SAW ini Pak. Wala Rasulullah SAW maja Jibril yusini bilja hatta donatu annahu sayuwarrisu. Kata Rasulullah, saking seringnya Jibril ngomong kepada saya Muhammad, perhatiin itu tetangga. Ngomong tentang tetangga, mengingatkan. Karena tetangga itu bisa jadi penyebab seseorang masuk surga, bisa jadi juga penyebab orang masuk neraka. Sampai kata Rasulullah, mazala Jibril ini senantiasa berwasiat kepada saya untuk memerhatikan tetangga. Kata donatu annahu sayuwarrisu. Seolah-olah tetangga ini adalah orang yang akan saya wariskan. Kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kalau berdasarkan urutan tetangga itu punya hadis sutasik, hadis yang ke-9. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Anha su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna li jarain." Saya punya dua tetangga. Kalau saya mau kasih hadiah itu, tetangga mana yang paling lebih utama saya kasih? Ila aqrabihima min kibaban. Pintu rumahnya yang paling dekat. Baru nanti kemudian yang lainnya. Jadi berapa pintu? Mana yang pintu rumahnya paling dekat? Nah itu tuntunan dari Rasulullah seperti itu. Ketika Aisyah bertanya, kalau saya kasih hadiah, tetangga itu yang mana yang lebih utama? Pintunya yang lebih dekat. Baru kemudian kalau ada sahabat, kalau ada dia muslim, kalau dia lebih soleh, nah itu diutamakan. Jadi kalau seandainya pintunya agak jauh, agak lebih jauh dari situ. Itu Rasulullah SAW. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana etika? Tadi kan etika kita sama orang tua. Etika kita, kewajiban kita kepada orang tua, kewajiban kita kepada kerabat, kewajiban kita kepada yatim. Nah ini kewajiban kita kepada tetangga dan orang miskin bagaimana? Yang pertama, etikanya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas radhiyallahu anhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala walladzi nafsi biyadihi. Itu kalau Rasulullah bicara nggak pakai sumpah saja, kita kan percaya, pasti benar. Ini ucapan Rasulullah udah pakai sumpah juga. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, kata Rasulullah. La yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kata Rasulullah mutaqarrib. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai tetangganya atau saudaranya, tadi kerabatnya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Berat ya, ngomongnya sih gampang ya. Tidak sempurna iman, coba Pak pelan-pelan, sampai dia mencintai tetangganya seperti mencintainya diri sendiri. Maksudnya apa? Kalau diri kita cinta atau senang ditegur sama tetangga kita, Pak, kalau diri kita senang ditegur sama tetangga kita, maka berikan itu juga untuk tetangga kita. Kalau kita senang, cinta, ada tetangga kita pergi dari mana gitu kan, kemudian bawa oleh-oleh, berikan itu juga ke tetangga kita, gitu maksudnya. Jadi hadiahkan atau berikan sesuatu yang membuat kita senang, didapat dari orang lain, dan itu juga kita berikan kepada orang lain atau kepada tetangga kita, baik yang berhubungan dengan dunia atau juga berhubungan dengan akhirat. Itu Pak.
Maksudnya gitu. Ada pertanyaan dulu? Lanjut deh. Masalah 2 menit lagi Isya. Jadi yang pertama, kewajiban kepada tetangga di ayat ini adalah yang pertama adalah mencintai tetangga sebagaimana mencintai diri sendiri. Gitu Pak. Ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani, mencintai kebaikan untuk tetangga kita sebagaimana kita menyukai kebaikan untuk diri kita sendiri. Kalau kita senang ditegur sama orang lain, kalau ada tetangga kita senyum kepada kita, maka berikan bahwa apa yang kita sukai juga dari orang lain itu kita berikan kepada orang tetangga kita. Kalau kita suka, kalau ketemu kita salamah senyum, maka kita berikan juga kepada tetangga kita. Nah itu maksudnya. Yang kedua, bagaimana etika atau kewajiban kita kepada tetangga? Yang kedua adalah membantu saat tetangga kita kesulitan atau di musibah. Termasuk orang miskin tadi ayatnya. Rasulullah SAW bersabda hadis seperti ini. Laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'ilun ila dambi. Maka yubillah. Kemudian laisa mu'min, tidaklah termasuk orang mukmin yang dia kenyang tetapi tetangga di sebelahnya punya makanan sampai dibuang-buang ke tempat sampah, padahal ada tetangganya yang kelaparan. Kata Rasulullah, tidaklah termasuk mukmin kalau kalian membanggakan ibadah sholat kalian, ibadah puasa kalian, ibadah zakat kalian, atau bahkan umroh setiap bulan, tapi kemudian ada tetangga yang kelaparan di sebelahnya, kata Rasulullah, bukan termasuk umatku, kata Rasulullah SAW. Makanya saya ingin membahas ayat ini bahwa hubungan kita kepada Allah, wa'budullah wa tusyriku saya, tapi bagaimana hubungan kita dengan lingkungan sekitar kita juga sangat berpengaruh surga kita itu. Sampai Rasulullah SAW mukmin, tidak termasuk orang mukmin yang dia perutnya kenyang, tetapi tetangganya jahilun ila jambih, tetangganya kelaparan di sebelahnya. Ini hadis yang pernah saya bahas juga ya, termasuk yang termasuk yang akselerasi ke surga ya kan ya. Bahwa walaupun secara akhir bihadatin khairun min anadika fi hadzal masjid syahran kita. Demi Allah kata Rasulullah, kalian membantu saudara kalian yang sedang kesulitan 1 hari saja, itu pahalanya lebih gede, lebih besar dibanding iktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi. Ditambah sekarang pakai apa namanya? Karantina dulu ya. Iya. Bayangin Pak, paspor udah jadi, visa udah keluar gitu kan, kemudian tiket udah dibeli, jam 8 malam nanti mau berangkat, habis Jumat baru diputuskan bahwa keberangkatannya ditunda. Karena ada ini. Jadi tanggal 17 kemarin, tanggal 18 kemarin itu sudah semuanya Pak, sudah dapat izin dari Setnek, izin dari Kemenlu, exit permit, kemudian dari kedutaan Arab Saudi sudah keluar visanya, kemudian tiket yang kita sudah beli, tapi kemudian tidak diizinkan, Allah mungkin belum mengizinkan untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah SAW. Tapi kata Rasulullah bahwa kalian membantu saudara kalian yang membutuhkan 1 hari itu lebih baik daripada iktikaf 1 bulan. Nah yang ketiga, ini sudah saya sedikit lagi Pak. Yang ketiga, kewajiban kita kepada tetangga Pak, menghindari hal yang menyakiti tetangga. Banyak hadis Nabi SAW di dalam tafsir itu disebutkan, man kana yu'minu billah, kata, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'di jarah, jangan menyakiti tetangganya. Di hadis ini juga disebutkan juga Pak, la ayyazni rajulu bi asli nisbatin. Seorang itu berzina dengan 10 wanita.
Aisyah alaihi min ayatnya bimrat jahili. Itu pahalanya, dosanya lebih ringan dibanding dia berzina dengan satu orang istri tetangganya. Begitu juga mencuri di luar, maksudnya saking besarnya hubungan dan dosa ketika kita menyakiti tetangga. Waktu saya masih ingat Pak, waktu sholat Id kita ada di sini. Idul apa yang ada di sini? Ada atau Idul Fitri? Kita ada ya? Iya. Waktu itu saya sampaikan. Jadi ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, inna fulan, ada seorang yuskalu, dia ahli ibadah sholat malam. Kemudian setiap harinya puasa luar biasa. Kemudian sodakonya berhenti. Orang kalau puasanya siang itu berarti puasa wajib udah lewat, maksudnya udah pasti kerjaan. Kalau sholat malamnya nggak berhenti, berarti sholat yang lima waktunya pasti nggak pernah tinggalkan. Kalau sodakonya nggak pernah berhenti, berarti zakat yang wajib itu pasti udah dia kerjakan. Tapi kata sahabat, walaupun saya tapi ada sesuatu yang Rasulullah. Apa itu? Yudi dirona bilisana, mulutnya nyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? Khairina bi'atinna. Kata Rasulullah, kebaikannya habis dia terima. Kewajiban kita selain mencintai tetangga, kemudian membantu tetangga, yang ketiga jangan menyakiti tetangga. Ada tetangga kita baru punya anak bayi Pak, istrinya itu, ibunya itu habis cuci, ngepel, nyapu, setrika, anaknya bayi remeh banget itu kan. Ditaruh itu kalau ditaruh pelan-pelan seperti dalam apa ya? Taruh bom seperti dalam pelan gitu kan. Tiba-tiba ada anak muda itu kan dengan motor yang suaranya main gitu kan. Anaknya baru taruh bangun lagi, bisa jadi itu menyakiti tetangga. Kalau doa itu makbul, doa dasar tetangga termasuk menyakiti. Mohon maaf ya. Bapak misalnya nggak merokok di rumah gitu kan, karena istri sama anak bapak, Pak jangan merokok di rumah dong asapnya gitu kan. Akhirnya bapak merokok di luar lah, di teras gitu kan. Tapi kan asapnya kemudian ke tetangga bapak gitu kan. Tetangga bapak mungkin mau ngomong gak enak gitu kan, ini merokok asapnya. Bisa jadi itu juga menyakiti tetangga. La yu'min kata Rasulullah, atau tidak beriman, atau man kana yu'min billah wal yawmil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pada yu'di jangan menyakiti tetangga. Kenapa kita berlaku baik kepada tetangga? Karena tetangga itu nanti termasuk yang bersaksi di hadapan Allah. Apabila dia bersaksi baik, maka baik persaksiannya. Kalau dia bersaksi tidak baik, maka bisa jadi kebersaksiannya menjadi tidak baik kepada kita. Hadirin dari Allah Subhanahu Wa Taala, bisa dia bahwa kata yang hukum, saya pikir hampir sama ini tafsirnya. Inna Allah la yumakan dalam Allah. Ini barangkali ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 26 ya, ayat 26 ya. Jadi satu ayat, ini kalau ditafsirin 1 jam ya, 1 jam kajian bareng maghrib ini kita menafsirkan satu ayat. Intinya adalah bahwa jangan meremehkan ajaran Islam dalam artian hubungan kita kepada sesama manusia. Kalau kita sudah merasa baik hubungan kita kepada Allah, sholat dan ibadah yang lain kita merasa baik, tapi kita harus perhatian juga dari hubungan kita dengan sesama manusia, dengan orang tua. Masya Allah, laknatnya besar sekali. Pintu surga diharapkan oleh Allah ketika kita menyakiti orang tua. Apalagi kemudian sampai durhaka kepada orang tua. Begitu juga kepada kerabat dekat, kakek, nenek, paman dan sebagainya. Jangankan orang tua Pak tadi, tetangga saja itu bisa menjadi sebab seorang masuk neraka. Apalagi orang tua. Oleh karena itu ayat ini saya pikir bisa menjadi renungan bagi saya dan kita semua bahwa wabil walidaini ihsan ila akhirnya berbuat baik sejak sekarang. Kalau ada di antara kita yang kurang baik akhlak kita kepada orang tua, kepada kerabat dekat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga kita, baik yang dekat maupun yang jauh, maka ingat bahwa ancamannya bisa jadi terhalang surga kita dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas ya?
Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Saya menyimpulkan materinya terkait dengan tetangga saja Pak, tapi yang orang tua saya belum simpulkan. Nanti saya kirim dia. Saya kirim materinya. Belum saya simpulkan ya. Silahkan di dalam hadis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.